Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, kegiatan-kegiatan para petani, dan produk-produk yang dihasilkan ya. Untuk itu silakan sahabat kebun berkah apabila ingin mengirim video ya yang berkaitan dengan kegiatan maupun produk yang dihasilkan, silakan ya. Insya Allah nanti kami upload ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita jumpa lagi ya setiap hari Rabu jam 9 ya. Seperti biasa kita podcast Rebuan ya. Kali ini akan membicarakan terkait tentang bertani sayuran di lahan gambut ya. Adapun materi ini kami ambil dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber terkait dengan bagaimana bertani sayuran di lahan gambut ya. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, berkebun atau bertani di lahan gambut sangat memerlukan teknik ya, teknik yang khas, teknik yang khusus karena memang lahan memiliki tingkat keasaman yang tinggi ya, serta memiliki unsur hara baik makro maupun mikro yang kecil atau miskin unsur hara. Dan kadangkala lahan gambut lebih sering tergenang ya. Ini adalah faktor-faktor yang menyusahkan sahabat kebun berkah di dalam mengelola lahan gambut untuk bertanam atau berkebun sayuran. Untuk itu, sahabat kebun berkah, pada lahan gambut ada kunci utama di dalam mengelolanya, yaitu terkait dengan bagaimana melakukan pengaturan tata air. Terus yang keduanya adalah bagaimana menurunkan tingkat keasaman lahannya. Dan yang ketiga adalah menambah unsur hara ya, baik makro maupun mikro. Ini diambil dari YouTube Insinyur Boy Buldansyah dan kawan-kawan. Ya, jadi dalam mengelola lahan gambut untuk berkebun sayur ada 3 hal kunci utama ya yang harus dilakukan oleh sahabat kebun berkah, yaitu pengaturan tata air, penurunan keasaman, dan penambahan unsur hara ya, baik makro maupun mikro. Adapun hal-hal yang perlu sahabat lakukan untuk menjabarkan 3 hal tadi, yang pertama terkait dengan pengaturan tata air atau drainase. Ya. Sahabat kebun berkah mengetahui bahwa lahan gambut seringkali tergenang air ya. Ya, selalu ada air ya. Walaupun kadangkala surut ya, tapi rata-rata memang tergenang air. Sehingga menghambat sirkulasi oksigen di dalam tanah. Dan oksigen ini atau udara ini sangat diperlukan oleh tanaman
terutama sayur yang akan sahabat kebun berkah budidayakan. Untuk itu, di dalam pengaturan tata air ini ada hal-hal yang sahabat kebun berkah mesti lakukan. Yang pertama adalah membuat parit ataupun saluran drainase untuk mengatur ketinggian air tanah. Ya, biasanya sahabat kebun berkah dulu waktu ada Badan Restorasi Mangrove dan Gambut ya, atau Badan Restorasi BRGM ya, Gambut dan Mangrove, seringkali sahabat-sahabat membuat kanal ya, membuat kanal atau parit-parit ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga atau mengatur ketinggian air. Yang kedua, pertahankan muka air sekitar 30 sampai 50 cm dari permukaan agar akar tidak terendam dan tidak membusuk. Namun, gambut tetaplah lembab ya. Nah, ini untuk mencegah adanya kebakaran dan kekeringan yang ekstrem. Ini diambil dari situs P3BMS dan lainnya ya, sahabat kebun berkah. Langkah yang kedua adalah menaikkan pH, yaitu dengan kapurisasi. Tanah gambut cenderung sangat masam dengan pH yang bisa berada di bawah 4 ya. Nah, ini adalah bersumber dari Topan Ardiansyah. Untuk itu, hal yang perlu sahabat kebun berkah lakukan untuk menaikkan pH, yang pertama adalah dengan menabur kapur pertanian atau kapur dolomit ke area tanam atau bedengan untuk menetralkan asam dan menambah unsur kalsium serta unsur magnesium. Dosis yang digunakan biasanya 1 hingga 2 ton per hektar tergantung pada tingkat keasaman lahan gambutnya. Dan lakukan pengapuran 1 hingga 2 minggu sebelum penanaman. Bersumber dari YouTube, Tokder, dan kawan-kawan ya. Langkah yang tiga, sahabat kebun berkah, adalah pemberian bahan organik dan pupuk. Lahan gambut kita ketahui sangat miskin unsur hara baik makro maupun mikro, terutama unsur tembaga, seng, dan boron. Untuk itu, sahabat kebun berkah perlu melakukan antisipasi untuk memberi bahan-bahan organik maupun pupuk ya, untuk meningkatkan unsur-unsur tadi. Ya. Yang pertama, gunakan pupuk kandang ataupun kompos yang sudah matang sebagai pupuk dasar ya. Yang kedua adalah menambahkan pupuk yang mengandung hara mikro atau apu sekam untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman ya, seperti untuk sayuran cabai ataupun jagung. Yang ketiga adalah hindari teknik membakar lahan saat pembersihan ya, karena dapat merusak kapasitas tanah dalam menyerap air dan menghabiskan bahan organik ya. Jadi jangan menggunakan teknik membakar ya, sahabat kebun berkah. Langkah yang keempat, sahabat kebun berkah, di dalam budidaya sayuran di lahan gambut adalah pembuatan bedengan ya, atau surjan ya. Sahabat kebun berkah, bedengan dibuat setinggi kurang lebih 30 hingga 40 cm ya. Lalu lebarkan jarak tanam
dan berikan jarak yang cukup antar bedengan ya, agar sirkulasi udara serta cahaya terjamin ya. Jadi bedeng olahnya juga lebar ya, terus ada jarak-jarak agar tadi sirkulasi baik cahaya maupun udara bisa terjamin ya. Langkah yang kelima adalah terkait dengan pemilihan tanaman ya. Jadi sayuran ya, pemilihan sayuran ya. Jadi sahabat Kemburka, di dalam berkebun sayur di lahan gambut juga harus memilih ya, memilih sayuran yang akan dibudidayakan. Bisa apa namanya? Bisa cabai, pokcai, caisin, dan lain-lain ya. Nah, tergantung tanaman-tanaman tadi sesuai atau tidak ya. Lalu bagaimana sahabat kebun berkah untuk memupuk ya, melakukan pemupukan agar tanaman sayuran yang kita tanam bisa berhasil ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dari buku budidaya pertanian ya, ada beberapa resep dosis pupuk untuk digunakan pada berbagai macam sayuran. Sahabat kebun berkah, yang pertama terkait dengan tanaman sayuran tomat ya. Untuk tomat ya, sahabat kebun berkah, jenis pupuknya adalah urea dengan dosis 150 kg per hektar ya. Waktu aplikasinya adalah setengah takaran masing-masing pada saat tanam dan 30 hari setelah tanam ya. Jadi dilakukan pada saat tanam kurang lebih setengahnya ya. Kalau 150 dibagi 2 berarti ya. Dan keduanya atau setengah takaran berikutnya dilakukan setelah 30 hari setelah tanam. Ya, ini untuk urea ya, sahabat kebun berkah. Lalu pupuk yang kedua adalah pupuk SP36. Ini dosisnya adalah 312,5 kg per hektar. Ya, ini waktu aplikasinya adalah saat tanam. Lalu KCL ya, takarannya 200 kg per hektar. Ini waktu aplikasinya setengah takaran pada saat tanam dan setengah takaran lagi 30 hari setelah tanam. Lalu yang selanjutnya adalah dolomit ya. Ini 2000 kg per hektar. Ini saat tanam ya, sahabat kebun berkah aplikasinya. Dan pupuk kandang ya. Ini sebagai pupuk dasar ya. Dengan takaran 5000 kg per hektar. Ini aplikasinya adalah sebagai pupuk dasar ya pada saat tanam. Itu adalah untuk tanaman sayuran tomat ya, sahabat kebun berkah. Untuk cabai, maka pupuk yang diperlukan adalah yang pertama urea. Ini takarannya adalah 150 kg per hektar dengan aplikasi sepertiga takaran pada saat tanam, sepertiga takaran pada saat 30 hari setelah tanam, dan sepertiga takaran 60 hari setelah tanam. Pupuk yang kedua adalah SP36, kurang lebih 187,5 kg per hektar. Ini dilakukan pada saat tanam. Lalu KCL 125 kg per hektar. Ini sepertiga dilakukan pada saat tanam, sepertiga lagi 30 hari setelah tanam, dan sepertiganya lagi 60 hari setelah tanam. Lalu yang selanjutnya adalah dolomit, kurang lebih sama ya, 2000 kg per hektar. Ini dilakukan pada saat tanam
dan pupuk kandang 5.000 kg per hektar. Ini juga dilakukan pada saat tanam. Sahabat kebun berkah, apabila sahabat kebun berkah ingin menanam terong pada lahan gambut, maka pupuk yang sebaiknya digunakan adalah pupuk urea, kurang lebih 300 kg per hektar, dengan aplikasi sepertiga takaran pada saat tanam atau 100 kg per hektar ya pada saat tanam. Lalu sepertiganya lagi pada saat 30 hari setelah tanam dan sepertiganya lagi 60 hari setelah tanam. SP36 kurang lebih 312,5 kg per hektar ini pada saat tanam. KCL 200 kg per hektar. Ini dosisnya sama dengan urea ya, sepertiga saat tanam, sepertiga saat 30 hari setelah tanam, dan sepertiga takaran lagi 60 hari setelah tanam. Kapur dolomit 2.000 kg per hektar saat tanam dan pupuk kandang 5.000 kg per hektar pada saat tanam. Sahabat kebun berkah, apabila sahabat kebun berkah menanam kacang panjang, maka pupuk yang diberikan yang pertama adalah urea, kurang lebih 100 kg per hektar. Ini setengah takaran pada saat tanam dan setengah takaran lagi 21 hari setelah tanam. SP36 125 kg per hektar ini pada saat tanam ya. KCL 100 kg per hektar ini setengah takarannya pada saat tanam dan setengah takaran lagi pada 21 hari setelah tanam. Dolomit 2.000 kg per hektar pada saat tanam dan pupuk kandang 5.000 kg pada saat tanam. Yang selanjutnya adalah gambas ya. Sayur gambas ini juga memerlukan pupuk ya. Pupuk yang pertama urea 100 kg per hektar. Ini diberikan setengah takaran pada saat tanam dan setengah takaran pada saat usia 21 hari setelah tanam. SP36 200 kg per hektar waktu tanam ya pemberiannya. KCL 200 kg per hektar ini juga setengah takaran pada saat tanam dan setengah takaran pada usia 21 hari setelah tanam. Dolomit 2.000 kg per hektar pada saat tanam dan pupuk kandang 5.000 kg pada saat tanam. Timun ya. Timun juga sama ya, memerlukan urea 120 kg per hektar diberikan saat tanam sebesar setengahnya atau 60 kg per hektar ya. Dan setengahnya lagi pada usia 21 hari setelah tanam. SP36 150 kg per hektar diberikan pada saat tanam. KCL 100 kg per hektar diberikan setengah atau 50 kg per hektar pada saat tanam dan 50 kg per hektar pada usia 21 hari setelah tanam. Kapur dolomit 2.000 kg per hektar diberikan saat tanam dan pupuk kandang ya, pupuk kandang 5.000 kg per hektar pada saat tanam ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun untuk kebutuhan pupuk kandang ya, pupuk kandang tadi ya, selain tanaman tadi ya, ada kubis ya, ini memerlukan kurang lebih dolomitnya 2 ton per hektar ya. Lalu pupuk kandangnya 15 ton per hektar. Urea kurang lebih 214 ya, kilogram per hektarnya ya, diberikan 2 kali setengah-setengah ya. Lalu TSP SP36 250 ya dan KCL 200.
Nah, untuk kentang ini luar biasa juga ya. Kapur dolobetnya sekitar 2 ton per hektar, pupuk kandangnya 20 ton per hektar, urea 338 diberikan 2 kali ya, dengan takaran setengah-setengah ya. TSP maupun SP3 250 per hektar. KCL-nya 300 per hektar. Bawang merah ini dolomitnya 1 ton per hektar, pupuk kandangnya 5 ton per hektar, urea 378 per hektar, TSP maupun SP36 200 ya, dan KCL 100. Kacang panjang ya, ini tidak memerlukan dolomit maupun pupuk kandang ya, tapi memerlukan urea kurang lebih 50, TSP SP36 100 dan KCL 100 ya. Ya inilah sahabat kebun berkah untuk beberapa jenis sayur ya. Ketika sahabat kebun berkah ingin membudidayakannya di lahan gambut ya. Mudah-mudahan berhasil sahabat kebun berkah. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.